Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aldatunisa. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana ekologi perairan dalam Islam. Jadi seperti yang kita ketahui, ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda yang tidak hidup di sekitarnya. Ekologi juga merupakan ilmu dasar untuk mempertanyakan dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu beradaptasi dan mengalami pertumbuhan sebagai sebagian dari populasi atau komunitas. Islam merupakan agama yang utama memainkan sebuah peran penting pada konservasi dan pendidikan di dalam manajemen sumber daya alam. Hal tersebut ditunjukkan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang keragaman hayati dengan cara memanfaatkan pengetahuan lokal, membangun kepercayaan diri masyarakat, serta dan bertukar informasi melalui pendidikan konservasi, yaitu pendidikan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan secara berkelanjutan yang mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan dunia ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memanifestasikan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup yang harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia untuk tidak membuat kerusakan di bumi ini. Allah telah memperingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi ini, yaitu dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Jadi dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Allah telah melarang kita untuk merusak bumi ini. Contohnya pada ayat wala tufsidu fil ard yang mengandung arti jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat syirik dan maksiat setelah adanya islah atau perbaikan melalui tauhid dan ketaatan. Kemaksiatan ini mencakup segala perkara yang haram seperti membunuh manusia, membunuh hewan, merusak tanaman, merusak pikiran, dan segala macam dosa-dosa besar lainnya. Kemudian, tatanan lingkungan hidup ekosistem yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai hukum keseimbangan atau equilibrium. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan tersebut dalam lingkungan hidup, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian jumlah logam berat dalam satu lingkungan bisa berkurang atau bertambah. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan unsur logam berat dengan kadar yang seimbang di alam, seperti yang telah tercantum dalam surat Al-Muluk ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma
khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat apa pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Kerusakan lingkungan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia seperti halnya peristiwa penyemburan lumpur lapindo yang pembuangannya dialirkan ke laut, yang itu semua akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem perairan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa Allah menciptakan dunia ini dan seisinya untuk kita jaga dan kita rawat. Dan merupakan salah satu cara kita untuk taat dan patuh kepada Allah dengan menjaga dan merawat alam semesta ini. Jadi selalu jagalah alam semesta ini dan rawat. Jangan sampai bumi ini hancur gara-gara manusia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.